Ini makannya kudu dipukul dulu biar bisa dibuka. Look at that. Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Nah, hari ini kita mau bikin donat yang sempat viral dulu, tapi gue baru bikin sekarang. Kita mau bikin cream brulee donat, gampang dan enak banget. Yuk, langsung aja kita mulai. Basically, kita kayak makan cream brulee dengan experience makan donat, dimana kita bikin fluffy donat dough-nya, kita isi custard, dan kita kasih karamel di atasnya. Jadi, cream brulee kan artinya burnt cream. Kita bikin experience dalam bentuk donat. Jadi tuh kalau cream brulee kan ada custard, kita kasih gula dibakar. Kalau ini tuh experience makan gula crunchy-nya di atas donatnya yang kita cerupin karamel. Ini ada bahan untuk bikin roti, untuk bikin custard, resep lengkap kalian cek di description box. So, pertama-tama kita bikin custard vanilanya dulu. Basically, kita campurin semua bahan kecuali butter dan kita akan masak di api kecil sampai mengental gitu doang. Kita bikin custard duluan karena dia cukup lama buat didinginkan, dan kita akan masukin kuning telur, maizena atau pati jagung, gula pasir, kita kasih garam, dan kita aduk sampai rata dulu, baru kita masukin susu cair. Terus kalau asal nyampur kayak gini, si telur kuning, pati jagung, dan si gula, kita masukin susu cair. Aduk sampai rata aja ya, lebih gampang nyampur kayak gini. Vanila, aduk sampai rata, kita akan masak sampai dia mengental ya, jadi kayak selagi itulah. Oke, pastikan dia bener-bener rata banget. Kita akan masak di api kecil. Ini kita masak. Pokoknya apinya kecil dan jangan berhenti diaduk. Oke, tuh ya, kalian lihat itu. Dia mulai berbuih kan tuh. Mulai meletup-meletup. Ini artinya udah cukup. Ya, artinya telurnya udah mateng, udah cukup. Oke, kita matiin apinya. Tuh ya, maksudnya smooth, bagus banget. Kita kasih sisihkan. Terus lanjutin kita masukin butter, biar apa? Biar custardnya itu kayak silky, smooth, dan juga shining, dan pastinya lebih enak dong, lebih rich gitu. Terus kita akan, yang basic kayak, kita akan tuangkan ke wadah datar biar cepet dingin. Tutup. Biar apa? Biar ini tuh nggak ngulit dan nggak ngembun ya. Kita akan simpan sampai dia benar-benar dingin, baru bisa kita pakai. Oke, ini custardnya udah siap. Tunggu sampai dia dingin baru kita mau pakai. Kalau menurut kalian kurang, kalian tinggal kaliin resepnya, mau dikali 2 kek, ditambahin setengah resep, terserah kalian. Sekarang kita akan lanjut ke rotinya. Oke, basic donat resepi ya. Tepung roti, campurkan dengan ragi kayak biasa, ragi instan, pastikan hidup. Oke, ini simple basic banget resepnya. Cuma kita aduk sampai rata kayak biasa. Kalau cara gua biar nggak kontak langsung dengan garam. Mau masukin garam terakhir barengan mentega juga boleh, terserah. Kalau udah sekitar 45 detik, kita masukin gula pasir. Dan karena ini cream brulee, gue pengen bikin dia lebih milky aja sih. Jadi adonan ini gue kasih susu bubuk. Oke, kita masukin garam. Terus pecahin 1 butir telur. Asal keaduk aja, kita akan perlahan masukin susu cair. Gue pakai yang dingin ya, karena mesin itu akan muter dan dia akan makin panas, takutnya rotinya cepet asem. Pokoknya kalian tahu deh kalau sering bikin roti gue. BTW, ini susunya kalau mau diganti dengan air boleh banget ya, terserah kalian budgetnya berapa ya. Asal dia nyampur aja kayak adonan gini, kita masukin mentega tawar yang sudah room temperature alias lembek tuh ya. Biar gampang nyampurnya, kita aduk. Kalau udah nyampur, naikin speednya sampai dia kalis. Kita slow dulu biar nyampur dulu ya. Oke, butternya udah nyampur, kita akan naikin speednya ke medium speed, ke cepet ya. Jadi biar cepet kalis aja sih. Aduk sampai dia itu benar-benar halus, jadi kayak bola-bola mulus gitu ya.
Oke, ini kita akan aduknya sampai dia halus saja, sampai permukaannya mulus. Itu kayak udah kalis lah. Tapi gue nggak akan cek kayak window pane gitu, karena menurut gue dengan cara metode yang seperti ini, seperti kayak bola halus, buat kalian yang nggak pernah baking, kalian pasti lebih cepet nangkepnya juga. Dan kadang-kadang orang yang masih beginner banget, mereka agak susah untuk ngecek apa window pane. Itu menurut gue sih. Pokoknya sih menurut gue begini paling gampang. Nanti proses fermentasi, proses rounding, glutennya akan semakin terdevelop, jadi jangan khawatir. Nanti pelan-pelan kalau udah mulai kalis, dia akan mulai kayak bunyi plak 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 gitu, dan adonannya mulai nggak menempel sama mangkoknya. Gitu aja sih. Oke, cukup. Oke, patokannya itu dia sampai nggak nempel lagi di mangkok kayak begini, dan juga permukaannya halus. Dan kalau kita tarik gini tuh, dia tuh nggak gampang sobek, artinya udah ada strength-nya. Ini udah cukup ya. Dan kita akan taruh di mangkok kayak gini ya. Jadi gampang ya. Kalau kalian mau cek kalis juga terserah, boleh juga. BTW saat kita pegang adonan, jangan lupa dikasih mentega tangannya biar dia nggak lengket. Ya, kayak begini cakep banget. Dan kita akan tutup dan di rest selama 30 menit. Ini adalah cara dan patokan yang paling gampang untuk orang yang mungkin masih awam bikin roti. Selama dia halus dan sudah ada strength-nya, menurut gue sudah cukup. Nanti glutennya akan terus ke forming selama proses fermentasi ini dan proses rounding gitu. Oke, udah double in size. Ini kita poles mentega biar nggak lengket. Kita ceploknya adonannya. Kita akan timbang adonannya 35 sampai 40 gram per piece-nya. Oke, kalian mau 35 ke 40 ke terserah kalian ya, seberapa gede yang kalian pengenin. Kalau udah, tangan dikasih mentega dan kita akan rounding, dibulatin sampai dia itu halus jadi kayak bola gitu ya. Oke, dibulatin sampai jadi kayak gini tuh ya, jadi kayak bola gini. Terusin sampai bener-bener habis dan pastikan tangan dikasih mentega biar dia itu apa nggak lengket ya. Oke, kalau udah dibulatin kayak gini, tutup. Dan kita akan rest selama 15 menit. Ini tuh pengembangan kedua. Jadi kalau bikin roti paling bagus 3 pengembangan. Pengembangan pertama, kedua, ketiga. Jadi fermentasi inilah yang bikin rotinya makin lembut dan rasanya makin ke develop gitu. Oke, udah 15 menit. Kita akan buang anginnya, dipipikan bentuknya donat gitu. Kita butuh kertas roti. Ini adonannya sudah ngembang, kita cuma pipikan jadi kayak koin atau kayak medallion gitu. Yang penting anginnya kebuang dan bentuknya kayak bomboloni ya donatnya. Oke, dia udah ngembang. Kita kasih tepung dan adonannya kita akan pipikan jadi kayak buang anginnya doang sih. Yang penting pipih kayak koin gitu. Pastikan udah nggak ada angin sama sekali dan jangan lengket, dikasih tepung. Nih kertasnya kita akan taburi tepung lagi biar nanti nggak nempel. Ditaruh kayak gini. Udah gitu doang ya. Pastikan jangan ada angin sama sekali. Tutup dan kita rest selama 30 sampai 40 menit sampai dia ngembang pokoknya ya. Oke, udah 30 menit udah ngembang. Lihat tuh ya. Dia udah ngembang dan udah bisa kita goreng. Dan sudah gue panasin minyak sebelah sini, kita akan goreng per sisinya 2,5 menit di api sedang ke kecil. Jangan terlalu panas biar matang sampai ke tengahnya. Oke, kita masukin dan digoreng ya. Pokoknya di api sedang ke kecil selama 2,5 menit per sisi biar matang dan juga warnanya bagus ya. Jadi kita timer per sisinya biar nggak dibolak-balik ya, biar donatnya nggak kempes dan juga nggak berminyak banget gitu. Oke, dibalik. Udah 2,5 menit. Terus kita timer kembali 2,5 menit ya. Nah, lihat gak tuh yang ini tuh ada gelembung karena anginnya gue kurang buang. Jadi pas kalian pipikan harus bener-bener anginnya tuh hilang, oke? Kayak begini ya. Terus kita tirisin biar minyaknya turun aja gitu ya. Oke, ini udah jadi. Kita tinggal isi dengan fla dan kita akan kasih karamel di atasnya. Oke, ya. Custard tadi yang sudah dingin kita akan tuangin ke mangkok kayak gini. Terus kalau udah kita akan lembutin dengan spatula sampai dia creamy. Kan dia agak kaku nih, kita harus lembutin dulu ya. Ini kalau mau pakai mixer juga boleh, terserah ya. Oke.
Hasil akhirnya jadi kayak gini, creamy banget. Kita akan masukin ke plastik segitiga. Oke, creamy, smooth, enak banget. Kita masukin ke plastik segitiga biar bisa dipiping ke donatnya. Kalau udah, kita akan tusuk si donatnya dengan sumpit, terus kita isi pakai ini ya. Oke, ini kita bolongin, dalamnya kita isi. Terus kalau udah, kita akan isi aja gitu secukupnya aja ya. Dan ternyata audio gue mati tiba-tiba. Intinya sih ini gue lagi tuangin gula, yada ke panci buat bikin karamel di atas bomboloninya. Terus ya udah kita masak gulanya di api kecil di panci, pokoknya sampai jadi karamel. Terus digoyang-goyang biar rata. Kalau udah coklat warnanya, kita akan celupin tuh bomboloninya. Gitu doang sih. Kalau udah warna kayak gini, kita matiin apinya. Terus kita akan celupin bomboloninya kayak gini ya. Pokoknya kayak gini. Hati-hati ya, ini tuh panas banget, jadi harus hati-hati. Tunggu sampai dia ngadrip, baru kita balik. Oke, kita mau cobain. BTW buat yang jualan donat, gue nggak rekomendasiin ini untuk dijual waktu lama sih ya. Biasanya mungkin ini dijual di cafe dalam keadaan tanpa gula. Kalau customer ada yang pesen, baru dikasih gula gitu. Jadi kadang-kadang tuh karamel gini 15-20 menit. Kalau kena dingin juga dia bisa kayak lumer gitu. Kayak gitu. Creamy. Gosong-gosong dari karamel tuh kayak caramelized sugar, tengahnya kasutnya lembut, donatnya empuk banget. So itu dia variasi donat cream brulee bomboloni yang enak, gampang banget. Jadi tuh kayak ada smoky dari karamelnya dan custardnya super duper lembut, rotinya empuk banget ya. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian ada segmen konten resep whatever it is, komennya gue pasti baca. Dan kalau bikin ini jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye bye.